Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kembali lagi dengan saya, Enda Kurniawati, salah satu mahasiswi Universitas Trisakti untuk program Profesi Angkutan. Ini adalah pertemuan kita ketiga ya, sahabat pembelajar, untuk pembahasan PTSmen Indonesia. Nah, di sini saya tidak akan mendeskripsikan atau menganalisa bahwa apa yang saya bahas sore hari ini adalah produk yang akan kita pasarkan, itu enggak ya. Jadi ini adalah pandangan yang dilakukan berdasarkan opini pribadi. Lalu untuk analisis laporan PT Semen Indonesia ini, di sini kita ada skor kepuasan pekerja SMI Group. Untuk perusahaan PT Semen Indonesia, skor ratanya adalah 38 dengan kategori tinggi. Lalu PT Semen Gresik dan PT Semen Padang, skor ratanya 35 dan 34 untuk kategorinya sedang. PT Semen Tonasa, skor ratanya adalah 37 dengan kategorinya tinggi. Dan di sini kita bisa lihat untuk presentasinya sendiri, PT Semen Indonesia masih mengungguli dari PT Semen Tonasa dan PT Gresik. Untuk perbandingan imbal jasa dan UMP, aset kesetaraan dan kewajaran menjadi dasar bagi perseroan mengelola sumber daya manusia. Terkait remunerasi dan manfaat bagi karyawan, ditetapkan berbasis ketentuan perundangan yang berlaku. Nah, ini termasuk upah minimum provisi atau UMP-nya. Secara umum, skor Employee Engagement SMI Group berada di kisaran 76 sampai dengan 84%. Presentasi tersebut merupakan hasil perbandingan skor antara total responden dengan skor maksimal. Hasil dari employee engagement tertinggi di tahun 2022 ini diperoleh oleh PT Semen Indonesia, sementara hasil terendahnya diperoleh oleh PT Semen Padang. Nah, di sini kita bisa ada perbandingan nih imbal jasa dan UMP tersebut. Grup Semen Indonesia untuk PT Semen Indonesia yang provinsinya adalah di DKI Jakarta, dia mendapatkan persentase sebesar 127%. Bisnis unit Tuban, provinsinya adalah di Jawa Timur dengan presentasi sebesar 305%. Lalu yang ketiga ada PT Semen Padang di Provinsi Sumatera Barat dengan presentasi sebesar 257%. Lalu di sini ada PT Semen Tonasa untuk provinsinya adalah Sulawesi Selatan dan presentasinya sebesar 225%. Yang kelima adalah Tanglong Semen. Kebetulan ini berada di luar negeri di Vietnam. Persentasinya sebesar 122%. PT Semen Gresik berada di Rembang untuk persentasinya sebesar 281%. Jadi secara pendekatan manajemen, pengelolaan kinerja ekonomi menjadi tanggung jawab Departemen Akuntansi dan Keuangan grup di bawah kinerja keuangan. Lalu, untuk kebijakan ekonomi tersebut menekankan untuk mempertahankan kinerja agar tetap positif dengan melakukan efisiensi, diversifikasi produk, pemasaran, dan transformasi biaya ke seluruh unit perusahaan. Nah, guna meningkatkan penjualan semen, PT Semen Indonesia di sini menawarkan layanan total solusi konstruksi. Berupa apa sih? Nah, layanan yang terintegrasi terbaru dari hulu ke hilir yang meliputi produk semen, non-semen, lalu hingga jasa, ini akan melalui jaringan perusahaan atau operating company-nya, anak perusahaan dan afiliasinya. Hingga akhir tahun 2021 kemarin, Semen Indonesia itu menargetkan penjualan ekspor sebesar 3,2 juta ton. Untuk mencapai target tersebut, beberapa program dari PT Semen Indonesia itu telah dilakukan. Jadi perseroan menghadapi tantangan untuk memperkuat jaringan ekspor di negara-negara tujuan. Salah satunya adalah Sri Lanka, Tahiti, Timur Leste, Tonga, Uni Emirat Arab, Yaman, Filipina, Cina, serta negara lain. SMGR juga mengeksplor ke Australia, Austria, Maldives, India, dan Bangladesh, serta menjajaki berbagai negara lainnya dan ikut aktif dalam kegiatan misi dagangnya.
Lalu di sini untuk manajemen risikonya sendiri, perseroan menerapkan sistem menggunakan risiko dengan menggunakan kerangka acuan ISO 31000 dan House of Risk Man Indonesia atau HORSI. Jadi ISO 31000 ini digunakan sebagai pedoman penerapan manajemen risiko. Nah, sedangkan HORSI digunakan untuk mengatur seluruh infrastruktur manajemen agar selaras dan mendukung kinerja perseroan tersebut. Terkait perlindungan konsumen, perseroan memastikan seluruh atau 100% produk telah memenuhi regulasi dan standar yang relevan dengan industri semen Indonesia ini. Nah, termasuk di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ini tentang perlindungan konsumen. Kepatuhan ini merupakan kriteria umum proses penilaian dampak kesejahteraan dan keselamatan konsumen di seluruh daur hidup atau life cycle produknya. Lalu di sini kita bisa melihat nih untuk framework ISO 31000. Nah, di sini kita bisa lihat nih untuk pematurannya dan pratinjaunya seperti apa sih gitu. Penetapan konteks sendiri di sini ada scope, konteks, sama kriteria. Untuk risk assessment, lalu kita di sini bisa mengidentifikasi resiko-resiko apa saja sih yang akan dihadapi oleh PT Semen Indonesia. Lalu setelah itu kita bisa menganalisa untuk kedepannya nanti seperti apa dari laporan keuangan tersebut. Dan kita juga bisa membahas untuk evaluasi resikonya. Serta kita bisa menangani bila ada permasalahan yang terjadi di PT Semen Indonesia. Gitu. Lalu untuk House of Risk Management-nya, di sini risk management informasi sistem IT ini ada dua. Yang pertama adalah risk based audit, lalu yang kedua adalah risk monitoring level. Nah, di sini kita bisa melihat nih untuk risk assessment-nya, kita bisa memitigasi risiko. Lalu setelah mitigasi risiko, kita bisa memonitoring dan mengevaluasi risiko tersebut. Apa sih yang terjadi, dan kita bisa mengevaluasinya langsung. Lalu setelah itu kita akan membuat yang namanya pelaporan risiko. Ini secara implementasi untuk prosesnya dari laporan di risk management Semen Indonesia. Lalu di sini kita ada kegiatan eksplorasinya. Kegiatan eksplorasinya itu apa aja sih? Yang pertama adalah struktur organisasi. Jadi setelah struktur organisasi dari manajemen PT Semen Indonesia ini sudah berjalan dengan baik, kita akan bisa menentukan nih kebijakan manajemen risikonya seperti apa untuk tahun yang berjalan. Nah, di sini kita juga bisa menentukan prosedur manajemen dari risiko tersebut. Lalu setelah itu kita bisa mengevaluasi maturity levelnya. Semoga dari pembelajaran kita sore hari ini bermanfaat buat kita semua dan bisa menjadi gambaran untuk kita ke depan untuk pembelajaran dari manajemen keuangan ini. Jadi resiko apa sih yang kita dapatkan kalau misalkan kita mempelajari sesuatu pelajaran? Lalu di sini juga kita bisa melihat untuk peningkatan dari penjualan tersebut seperti apa gitu. Nah, dari pengelolaan kinerja ekonominya kan akan menjadi tanggung jawab dari departemen-departemen tersebut. Jadi semoga bisa bersinergi antara departemen yang satu dengan departemen yang lainnya. Oke, demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.